Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Deswita, mahasiswa program studi Sosiologi UIN Tunan Gunung Jati. Pada video kali ini, saya akan melakukan wawancara terkait permasalahan sampah di lingkungan tempat tinggal. Di sini saya dengan salah satu warga sekitar ingin izin untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan. Ada 7 pertanyaan, boleh bertanya. Untuk pertanyaan pertama, apa faktor yang membuat orang membuang sampah di satu titik tertentu hingga menumpuk? Mungkin yang pertama adalah faktor tidak ada petugas sampah yang narik. Yang kedua mungkin dari warga keberatan untuk membayar iuran retribusinya. Yang ketiga ya biar mudah buang sampah aja sih sebetulnya di rumahnya gitu, nggak menumpuk. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang terkena dampak dari menumpuknya sampah? Kalau ada orang yang buang sampah sembarangan ya, pertama pasti warga sekitar yang tempat pembuangan sampah itu sembarangan. Yang kedua biasanya kan buang sampah sembarangan itu di pinggir jalan ya, jadi ngebuat kadang jadi ngabisin jalur, jadi ngebuat macet. Yang terakhir adalah pasti faktor penyakit ya, karena kan akan lalat ya banyak di sana, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, di mana saja area yang paling sering terlihat sampah yang menumpuk? Kalau rata-rata sih di tempat-tempat yang tanah kosong ya, apalagi tanah kosongnya tuh yang di pinggir jalan yang mudah kita lewatin dan rata-rata agak sepi dikit lah gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih, kadang sekarang orang berani untuk ngebuang sampah, dilihat orang juga udah rasa empatinya lah udah mulai berkurang gitu. Seperti itu sih. Kapan kebiasaan membuang sampah di lokasi tersebut terjadi? Biasanya orang tuh buang sampah sembarang itu biasanya di malam hari ya, mungkin di atas jam 9 malam sampai atau subuh, jadi biar nggak terlalu kelihatan banyak orang. Atau ada kemungkinan juga mereka sambil berangkat kerja pagi-pagi gitu, seperti itu. Apakah kebiasaan itu sudah ada dari dulu atau baru-baru sekarang yang Bapak lihat? Kalau buang sampah sembarangan sih dari dulu ya ada, cuma untuk orangnya apakah berubah-ubah atau tidak itu bisa berubah gitu orangnya. Cuma kadang kalau untuk kebiasaan membuang sampah sembarangan memang ada gitu, seperti itu. Mengapa seseorang masih membuang sampah di sana? Apakah karena kurang fasilitas atau bagaimana? Orang sering buang sampah sembarangan di sana itu mungkin yang faktor paling utama adalah geografis ya. Mungkin banyak sekarang kan rumah di kota, kan kebanyakan yang buang sampah itu di kota ya. Itu padat penduduk, jadi gang-gang itu kecil sehingga tim kebersihan itu tidak bisa mengakses rumah-rumah warga tersebut. Jadi kemungkinan dia ngambil sampahnya agak repot gitu, karena akses kendaraan mau roda ataupun kendaraan bermotor yang ke gangnya itu tidak dapat gitu. Jadi dia tidak bisa mengambil sampah itu. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampaknya bagi lingkungan atau kenyamanan warga sekitar? Ya udah pasti dengan ada yang buang sampah sembarangan tuh tidak nyaman ya, karena dari faktor penyakit udah jelas. Apalagi kalau pas turun hujan, kan aromanya bisa nyebar kemana-mana gitu. Dengan sampah menumpuk juga tanpa hujan aroma udah nyebar, apalagi dengan hujan gitu. Aromanya itu bisa nyebar kemana-mana, seperti itu. Pasti akan menimbulkan penyakit sih untuk warga sekitar, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk lingkungan dapat lebih bersih lagi ke depannya? Kalau untuk bersih-bersih mungkin pertama adalah sosialisasi ya, edukasi terhadap warga terkait dengan sisi negatif kalau kita buang sampah sembarangan. Jadi kita munculin kesadaran sendiri lah ya buat kenapa sih kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Pertama itu. Yang kedua adalah
mungkin dari fasilitas ya, fasilitas tempat pembuangan sampahnya itu apakah konsepnya mau memang harus diambil yang ngambil atau memang ada satu tempat buang sampah umumnya gitu. Sedangkan kan setahu kita tempat buang sampah umum kan terbatas ya, misalnya contoh satu kecamatan cuma satu, misalnya seperti itu. Jadi memang faktor tempat menumpuk sampah itu agak sulit ya, karena pasti banyak warga yang menolak sebagai tempat penampungan sementara. Seperti itu sih sosialisasinya adalah ya memang pembentukan tempat pembuangan sampah untuk yang letak geografisnya kurang memungkinkan tim pengambil sampah itu bisa mengakses. Seperti itu aja sih. Siap. Terima kasih atas jawabannya, sudah memberikan waktu juga kepada saya untuk mewawancari Bapak. Terima kasih ya. Sama-sama. Dilanjut dengan informan selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya dengan petugas kebersihan boleh izin bertanya kepada Bapak untuk ada pertanyaan-pertanyaan terkait kebersihan, Pak, boleh Silakan. Untuk pertanyaan pertama, apa masalah sampah yang paling sering Bapak lihat di sekitar sini? Oh, itu di pinggir-pinggir jalan, di ganggang, dan terus di tengah-tengah rumah, itulah tengah-tengahnya ganggang begitu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang paling sering Bapak bantu untuk mengangkut sampah? Hanya warga sekitar sini atau bagaimana? Warga sekitar sini, khususnya RW 14. Benar-benar di sekitar sini aja. Ya. Untuk pertanyaan ketiga, di mana saja yang tempat yang sering Bapak lihat sampahnya itu menumpuk? Paling itu di pinggir-pinggir jalan yang dekat dengan jalan-jalan besar lah. Untuk pertanyaan keempat, kapan sampah biasanya menumpuk paling banyak, pada hari tertentu sama jam-jam tertentu, kayak pada siang hari, pagi hari, atau sore hari, atau bagaimana? Paling itu siang hari atau pagi, gitu kan, antara pagi sampai siang. Karena itu kurang ke tempatnya petugas sampah. Sudah. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa masih ada warga yang membuang sampah di area sana? Itu akibatnya jadi nggak mau bayar ke petugas lah gitunya, dengan alasan buang-buang sendirian aja gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pengangkutan atau pembersihan sampah di wilayah ini biasanya? Bapak ngambil satu-satu per rumah atau bagaimana? Ya, kadang satu rumah ke rumah gitu ya. Tapi apa cuman di RT 2 aja. Ya. Pertanyaan terakhir, apa saran Bapak untuk kondisi sampah di sekitar sini agar lebih teratur dan bersih? Pertama, kita ke situ petugas sampah itu harus rutin, dengan cara ya itu minimal 1 hari sekali, apalagi kalau 2 hari sekali, apalagi kalau 1 hari 2 kali itu lebih bagus gitu. Ya cukup gitu. Sekian dari informan petugas kebersihan. Dilanjut dengan informan selanjutnya. Terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya. Di sini saya dengan informan selanjutnya, yaitu Ketua RT wilayah sini. Bapak boleh izin bertanya beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apa kebijakan atau aturan yang Bapak lakukan tentang pengelolaan sampah di wilayah ini? Ya, kalau masalah pengelolaan sampah kan Bapak nggak mengelola. Yang mengelola itu kan ada tim khususnya, seperti yang pengangkutnya Simas gitu aja. Iya, kalau tentang pengelolaannya cuma Simas, kalau Bapak nggak ikut ngelola nggak. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di wilayah? Oh, tidak ada, cuma Simas doang yang terlibat masalah pengangkutan sampah mah nggak ada. Cuma satu orang. Satu orang. Untuk pertanyaan selanjutnya, di mana titik atau area yang menurut Bapak paling membutuhkan perhatian khusus terkait masalah sampah? Kalau paling khusus yang untuk melihat masalah sampah, titik itunya yang dekat solokan aja sebenarnya. Yang dekat solokan aja kan itu banyak anak-anak yang makan, itu dibuang dari sembarangan aja. Jadi nyumbat di sana. Makanya ku Bapak itu salah satu warga yang kreatif ya.
dipakai ram kawat gitu. Jadi sampahnya bisa dinyari di sana, nanti kalau udah ditaruh di atasnya, nanti kalau udah kering diangkut sama si Mas gitu. Kadang-kadang warga juga ada yang ngangkut yang itu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan Bapak mulai menangani atau memperhatikan masalah sampah di lokasi tersebut? Ya dari dulu juga memperhatikan, cuman iyalah memperhatikannya nggak sambil bekerja, cuman lihat aja gitu. Kalau yang banyak dari halaman nggak itu mah ya pasti kadang-kadang nyuruh sama warga, kadang-kadang sama bapak disapu seperti yang di sana kan suka disapuin, bersihin kudanya dibakar gitu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa menurut Bapak masalah sampah di area tersebut masih terjadi? Ya memang sampah itu memang susah, soalnya kan banyak yang gimana ya, itunya di area sampah itu kalau telat narik kan banyak keluhan, banyak tarik si masnya gitu yang banyak yang mengeluh kan. Kalau si masnya nggak itu mah nggak mengeluh, warga juga. Jadi menurut Bapak kok kenapa masih ada sampah di solokan itu, kenapa gitu? Ya itu kalau ada sampah di solokan bukan warga yang buang, bukan. Itu kan solokannya terbuka. Kalau anak-anak main pasti kalau anak-anak main minum aqua, misalnya minum teh botol lah, contohnya minum ciki, makan ciki, pasti dibuang. Nggak dibuangnya nggak ke solokan, cuma kadang-kadang di jalan jadi ke bawah angin masuk ke solokan. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah atau upaya yang Bapak udah lakukan untuk menghadapi laporan atau keluhan warga terkait sampah? Masalah keluhannya, ya kalau masalah keluhan memang banyak. Kalau si Mas telat ngangkut, ya keluhannya itu si Mas telat ngangkut aja keluhannya. Oh, terus upaya Bapak biar orang nggak ngeluh lagi ya? Ya kalau bilang supaya nggak ngeluh lagi, kemungkinan ditambah tambahan waktunya gitu. Misalnya 1 minggu 2 kali atau 3 kali tambah lagi misalnya waktunya ngangkutnya gitu, tambahan waktu ngangkut. Jadi kemungkinan nggak banyak sampah yang numpuk dari warga, sampah belanjaan gitu ya kan. Pertanyaan terakhir, bagaimana harapan Bapak untuk masalah sampah di wilayah tersebut dapat berkurang? Pengelolaan seperti apa yang paling efektif menurut Bapak? Ya kalau menurut Bapak ya pengelolaannya supaya berkurang. Yang kemungkinan di sananya di pusatnya ngangkutnya lebih cepat. Oh iya. Iya itu nggak akan numpuk di warga. Kalau lebih cepat di sananya, kemungkinan di ke bawahnya juga cepat pengangkutannya. Itu aja. Ya makasih ya. Ya, terima kasih Pak udah bagi waktunya buat saya bisa wawancara. Terima kasih. Sekian dari saya.